Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-29, tanggal 29 Januari 2025, diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-18 dengan perikop doa mohon belas kasihan Tuhan bagi Israel. Dan kita akan coba bacakan dalam 3 versi bahasa Indonesia dan satu lagi versi bahasa Indonesia sehari-hari dan juga versi bahasa Batak Toba Siganu Pari. Demikian bunyinya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Itulah bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian bunyinya. Tak ada Allah seperti engkau, ya Tuhan, yang mengampuni dosa umat pilihanmu yang tersisa. Tidak untuk selamanya engkau marah, sebaliknya engkau senang menunjukkan cintamu yang tak terbatas itu. Bahasa Batak Toba Siganu Pari songonon didok. Danga dong di bata nasongon ho ale Jahoba. Namanesa dosa ni bangsom na tading mangului. Dangro di salileng nileleng na ho tarimas. Alai di patuduhon hodo holong ni roham na manotongi. Itulah bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yosua pasal 19 ayat 24 sampai 51. Ini adalah merupakan sambungan dari pembagian tanah yang dibuat oleh Yosua kepada semua suku-suku bangsa Israel. Pada saat ini daerah yang dibagi untuk suku-suku bangsa Israel. Pertama adalah suku Asher, suku Naftali, dan pembagian terakhir untuk Yosua, anak Nun, tanah Serah di pegunungan Timnat. Demikianlah Eliezer dan Yosua, anak Nun, dan para kepala-kepala keluarga dalam suku-suku bangsa Israel membagi daerah di negeri itu. Dan salah satu contoh yang baik mereka dalam membagi tanah adalah membuang undi untuk minta persetujuan Allah tanah-tanah yang akan diberikan
kepada suku-suku tersebut. Dan pada saat tanah dipetakan semuanya, ya, dan sudah ditentukan berapa bagian, maka setelah dipetakan batas-batas, baru diundi untuk ke-12 suku. Dan satu suku, yaitu Lewi, tidak mendapat bagian karena mereka berfungsi sebagai imam. Jadi dari 12 suku itu, satu suku yaitu suku Lewi berfungsi sebagai imam atau adalah pimpinan-pimpinan baik-baik suci dan untuk melayani jemaat. Dan mereka juga makan dari persembahan 12 suku, yaitu perpuluhan yang diberikan kepada mereka. Dan ini merupakan suatu aturan juga di dalam gereja-gereja yang ada di dunia ini, termasuk HKBP. Jadi ada dipilih untuk imam, yaitu pendeta-pendeta, memang makan mereka ala dari sana. Dan dia memang tidak perlu mencari tanah atau rumah segala macam, tapi semua dilengkapi, terutama dengan adanya sentralisasi keuangan di HKBP, sehingga mereka nyaman untuk memberitakan firman Tuhan. Ini adalah untuk kenyamanan pemberitaan firman Tuhan, sehingga mereka bisa fokus dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga bangsa Yahudi, khusus kaum Lewi, diberikan tugas sebagai imam. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Hamba terhadap kehendak Allah. Nah, ini kemarin kita sudah mendengar peringatan, jangan melakukan dosa dan berbuatlah yang terbaik. Nah, hari ini ya, waktu dikuasai dosa itu berarti tidak dikuasai oleh Allah. Nah, kemudian keuntungan apa yang didapat pada saat ya dia dikuasai oleh dosa? Di sini dikatakan kematian, upah daripada dosa. Nah, kemudian keuntungan apa yang didapat bila tidak melakukan dosa? Hidup bersama Tuhan Allah, hidup kekal dan sejati. Itulah keuntungan yang didapat apabila dia tidak dikuasai oleh dosa. Kesimpulan kita dalam perikop ini ya, kematian adalah upah dosa, hidup kekal dan sejati adalah lepas dari dosa. Jadi kalau tidak berdosa, maka suatu jaminan hidup kekal dan sejati bersama dengan Tuhan Allah. Tetapi kalau kita dikuasai dosa, maka kematian yang tidak bisa bersatu dengan Allah. Ini persiapan kita dalam life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah hidup di Yerusalem yang baru. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Namun sebelum masuk perikop hari ini, kita tetap mencoba mengevaluasi apa ayat bulan ini. Dan bulan ini topiknya adalah kesatuan panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada sinergi di dalam panggilan. Dan itu semua ditujukan untuk melayani Tuhan. Paulus mencontohkan 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Tubuh manusia, anggotanya banyak. Seperti panca indera, hidung, telinga, mata, lidah, dan kulit. Ya. Itu semua di alam sadar. Kita bisa meraba dan bisa melihat. Namun ada yang lebih hebat lagi di alam bawah sadar.
pikiran, otak, dan jantung. Ini bekerja sama untuk mengolah apa input yang kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita. Dia bekerja 24 jam. Namun, dari semua tubuh tersebut, tidak ada yang mengatakan A lebih penting, si B tidak penting, atau ini superior, yang ini inferior. Tidak. Dan walaupun fungsi yang kecil kita lihat mungkin hidung itu kecil tapi tidak bisa mengatakan bahwa dia inferior atau kurang bermanfaat. Tidak. Semua berada dalam konsepsi sistem, saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling menentukan dan saling membutuhkan, dan saling bekerja sama untuk tujuan yang sama, memuliakan Tuhan. Itulah ayat bulan Januari. Dan lebih jauh dicontohkan bahwa tubuh manusia itu sama dengan tubuh Kristus. Kenapa dikatakan tubuh Kristus? Karena tubuh Kristus adalah baik suci. Itulah penjabaran daripada tubuh Kristus, baik suci. Di baik suci terdiri dari orang-orang yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, berkumpul bersatu sebagai imam, sebagai pengkhotbah, sebagai penatua, sebagai liturgis, sebagai jemaat, dan sebagai penyanyi, sebagai pemusik. Semua bersatu, tapi tidak ada satupun mengatakan dia lebih penting dari yang lain. Semua bersinergi, tetap merupakan konsepsi sistem. Saling membutuhkan, saling berhubungan, saling menentukan, dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada di sini superior dan inferior dan superhero. Tapi yang ada adalah super tim, bekerja sama dalam satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah bulan ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 Doa mohon belas kasihan. Tadi sudah kita lihat. Dikatakan, tak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang mengampuni dosa umat pilihan-Mu yang tersisa. Tidak untuk selamanya Engkau marah, sebaliknya Engkau senang menunjukkan cinta-Mu yang tak terbatas itu. Kenapa dikatakan yang tersisa? Ya, artinya maksudnya yang masih hidup, karena tidak berlaku untuk yang sudah meninggal, yang sudah tiada, sudah dihancurkan, sudah meninggal Jadi bagi yang tersisa artinya bagi yang masih hidup. Jadi tak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang mengampuni dosa umat pilihan-Mu yang tersisa, artinya yang masih hidup saat ini. Bagi yang sudah meninggal itu tidak berlaku lagi. Kemudian di sini, tidak untuk selamanya Engkau marah, sebaliknya Engkau senang menunjukkan cinta-Mu yang tak terbatas itu. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi sangat gampang kita melihat orang. Apakah orang ini mengenal Allah atau tidak? Cirinya adalah memiliki kasih, mengenal Allah. Tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Gampang. Tidak sulit melihat orang. Sekarang, apa makna dan pesan moral
dari perikop ini. Apa maknanya? Mari kita lihat. Makna dari perikop ini adalah makna yang dalam tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Jadi di sini makna yang tercantum adalah kasih dan pengampunan. Ada dua, kasih dan pengampunan. Dalam ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak hanya bersifat adil, tapi juga penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang berdosa pun. Jadi Allah penuh kasih sayang, tidak hanya bertindak adil, dan juga penuh kasih sayang. Bahkan orang berdosa pun diampuni. Mana contohnya? Kita lihat waktu Yesus disalib di kayu salib, harusnya dia membenci orang-orang yang menyalibkan dia. Sudah seharian dipukuli, dibawa salibnya sampai terjatuh. Harusnya dia marah, Yesus marah. Tapi tidak. Pada saat akhir hidupnya, hendak menutup napas, Yesus berkata, berdoa kepada Bapa yang di surga, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ini sangat-sangat yang mengejutkan kita. Apakah mampu kita melakukan seperti itu? Kita sudah dihina, dicaci, dan juga dilesekkan oleh orang lain, tapi masih mampu mendoakan orang yang menghina kita. Ini teladan yang sangat super bagi kita. Dia mendoakan orang yang menganiaya dia, walaupun nyawanya harus mati di kayu salib, tapi tidak membawa kebencian itu di dalam dirinya. Nanti kita lihat dalam conclusion atau kesimpulan kita. Sekarang makna tersebut diwujudkan dalam pesan moralnya. Setelah kita melihat makna kasih dan pengampunan, bahkan bukan hanya bertindak adil, kasih sayangnya kepada orang yang berdosa pun artinya dia ampuni. Musuh-musuhnya dia ampuni. Apa pesan moral dari perikop ini? Kita lihat. Meskipun kita sering berbuat salah, Allah mengundang kita untuk kembali kepadanya dengan sikap bertobat. Begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah. Maka Allah itu bukan hanya keadilan, tapi mengasihi orang yang berdosa. Inilah. Kalau dalam penciptaan, kita benar-benar sudah harusnya kematian. Karena Adam sudah berdosa. Tidak ada lagi hak kita untuk hidup kekal. Tapi inilah kedatangan Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Di dalam bacaan malam tadi sudah jelas, yang dikuasai dosa akhirnya kematian pada dirinya. Tapi yang tidak mempunyai dosa, hidup yang kekal bersama Tuhan Allah. Nah, sekarang pesan moral ini
dengan sikap bertobat walaupun kita salah. Allah tetap mengundang kita untuk bertobat. Artinya tidak mau orang tersebut mati di dalam dosanya. Dan Allah tidak mau kematian orang fasik. Tetapi pertobatannya supaya dia beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan sikap pengampunan terhadap sesama, sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Jadi ini sering kita kumandangkan dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan itu datangnya dari kita yang dulu, ya. Dan Allah sudah tetap siap mengampuni kita. Tapi bagaimana supaya kita bisa lepas dari dosa? Itulah yang dibangun dari hati nurani kita. Kita memohon pengampunan. Dan seperti kita juga harus mengampuni orang lain. Itulah makna daripada perikop ini. Sekarang, apa conclusion atau kesimpulan kita dalam melihat perikop ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendalam. Pertama, seberapa dalam pengalaman tentang kasih Allah? Seberapa dalam pengalaman kita mengetahui tentang kasih Allah? Yang kedua, apa langkah-langkah konkret? Harus jelas. Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati agar tidak tersandung? 3 pertanyaan. Mari kita lihat pertanyaan pertama. Seberapa dalam pemahaman tentang kasih Allah dapat mempengaruhi hubungan kita dengan sesama? Seberapa dalam pemahaman tentang kasih Allah itu dalam mempengaruhi hubungan kita dengan sesama? Di sini coba kita lihat, ya. Pemahaman yang mendalam tentang kasih Allah dapat memberikan dampak signifikan yang sangat berguna pada hubungan kita dengan sesama. Pada saat kapan? Nah, itu jadi pertanyaan. Ketika kita sadar, artinya benar-benar punya kesadaran diri, ya, betapa besar kasih yang telah Allah tunjukkan, mulai dari penciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi sejak kita diciptakan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus, walaupun pernah amarah daripada Tuhan, murkanya membunuh semua orang yang hidup kecuali Nuh, itu karena sudah keterlaluan kesalahan daripada manusia. Sebebas-bebasnya, seenaknya, bahkan manusia-manusia ilahi itu semua adalah mengambil istri-istri mereka seenaknya, tidak pandang bulu apakah itu adiknya, apakah itu saudaranya, yang penting dia kawin main. Tidak ada lagi aturan. Sehingga Allah sangat marah dalam hal ini. Maka turunlah air bah. Tapi setelah turun air bah, Tuhan menyesali dalam pikirannya. Tuhan berjanji tidak lagi memberikan kematian seperti air bah bagi manusia yang hidup, yang diciptakan itu. Dan ada bukti yang bisa kita lihat, yaitu ada panas dan ada hujan. Pada saat awan menutupi panas, akan terjadi
busur atau pelangi. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan. Selama pelangi masih ada, maka dunia tidak akan dimurkai oleh Tuhan Allah. Dan pada saat ini, mulai dari penciptaan sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus, Allah tetap mengasihi kita. Maka kita wajib memiliki kasih itu supaya dapat mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi wajib memiliki kasih. Kenapa kita wajib memiliki kasih sebagai karakter Tuhan? Karena dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi jelas ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita renungkan, karakter Allah adalah kasih. Kalau kita tidak memilikinya, kita tidak mengenal Dia. Itulah yang bisa kita ambil dari perikop ini. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita memahami bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Jadi kita sudah tahu kalau kasih Allah itu tanpa syarat. Dan kalau dikatakan anugerah adalah hadiah, ya, atau cuma-cuma, sola gratia. Jadi ini pun kasih tanpa syarat dari Allah, ya. Nah, kalau sudah Allah mengasihi tanpa syarat, tentu hal ini seharusnya mendorong kita untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama. Jadi tetap mengacu kepada role model yang dicontohkan oleh Allah. Pemahaman ini mengubah cara, ya, berinteraksi kita dan rasa empati dan toleransi, ya, terhadap sesama. Jadi dengan melihat pemahaman yang di atas, kasih Allah itu tanpa syarat, maka mencoba mengajak kita untuk berinteraksi, ya, dan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ada rasa toleransi, solidaritas yang tinggi, setia kawan yang tinggi, solidaritas yang tinggi, setia kawan terhadap sesama. Dengan meneladani kasih Allah, jadi dengan mencontoh karakter Allah kasih, meneladani kasih Allah, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kasih itulah yang bisa menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua sebagai conclusion. Apa langkah konkret yang diambil untuk menerapkan sikap pengampunan dalam kehidupan sehari-hari? Apa langkah konkret dalam sikap pengampunan kalau kita benar-benar sudah memiliki kasih Allah? Sikap pengampunan adalah inti dari ajaran orang Kristen. Jadi sikap mengampuni ini adalah merupakan inti daripada pengajaran Kristen. Kalau ada orang yang tidak memiliki sikap mengampuni, dia sudah keluar dari ajaran agama Kristen, ya, sudah keluar. Nah, sekarang kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Apa isinya?
di mana kita diajarkan untuk saling mengampuni secara sungguh-sungguh. Kalau sudah kita saling mengampuni, mengasihi sungguh-sungguh, itu bisa menutup banyak dosa. Jadi bisa menutupi dosa. Kasih itu bisa menutupi dosa. Artinya, tadinya orang membuat salah atau membuat kekeliruan kepada kita, tapi begitu kita mengampuni, itu sudah ditutupi, tertutup. Sekarang pertanyaan, banyak orang bertanya, bagaimana saya bisa mengampuni orang yang dia tidak bisa berbicara dengan saya? Artinya dia membenci saya, boro-boro mengampuni, ketemu saja tidak bisa. Ini pertanyaan yang bagus. Buat apa ada bait suci, tempat pengampunan dosa? Itulah, maka di HKBP tidak ada lagi orang membenci saudaranya. Kenapa? Karena kita bisa pergi ke rumah ibadah menyelesaikan semua permasalahan. Tidak ada syarat lagi bagi kita untuk mardomu di tanorara petaho. Tidak ada lagi. Kenapa? Coba kita lihat liturgis di dalam gereja HKBP. Pertama, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pembacaan hukum Taurat. Dibacakan hukum itu. Yang ketiga, pengampunan dosa. Jadi tidak ada lagi istilah bagi kita untuk mardomu di tanorara petaho. Tidak ada lagi itu. Karena kita bisa pergi ke gereja. Kalau kita tidak bisa bicara dengan orang yang berbuat salah kepada kita, kita ikut berdoa. Pada saat pengampunan dosa, kita berdoa. Tuhan, saya tidak bisa bicara dengan si A. Karena kami ada saling pengertian yang tidak baik. Maka, saya sampaikan kepada Tuhan. Saya sudah mengampuni dia. Kiranya Tuhan juga mengampuni dia. Selesai. Jadi kalau nanti pun ketemu dengan dia, salaman. Saya pernah buktikan kepada seseorang yang sudah membenci dan dibenci saya, tapi saya bawa dalam doa. Begitu saya bawa dalam doa, besoknya saya bertemu salaman. Wah, dia sangat kaget, berterima kasih. Ternyata ya, roh itu lebih canggih dalam membuat perdamaian dalam diri. Jadi bagi HKBP tidak ada lagi yang mengatakan mardomu di tanorara petaho. Tidak ada lagi. Hilangkan itu, ya. Karena gereja sudah membuka sebagai tubuh Kristus. Di sana kita dapat mengampuni semua orang yang berdosa kepada kita. Maka nanti kita lihat di sini, ya, bahwa dalam Matius, ya, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 dikatakan, jangan kamu membawa persembahan kepada Tuhan. Nggak ada artinya. Kalau pasal ayat 24 dikatakan, pasal 5 ayat 24, jika kamu masih benci kepada seseorang. Misalnya, kita di gereja mau menyerahkan persembahan, ya. Kalau kita ingat ada yang kita benci, yang tidak bisa, tidak usah berikan persembahan, percuma. Tapi mengampuni dululah kepada orang yang bersalah kepada kita, baru serahkan persembahan. Itu yang benar. Dalam Matius 5 ayat 23 dikatakan, bila seorang mau menyerahkan persembahan pada Tuhan, lalu teringat akan sakit hati pada seseorang, sebaiknya stop memberikan persembahan. Tidak usah diberikan dulu, ya. Dan selesaikanlah dulu, ya, dengan orang tersebut berbaik. Pertanyaan, bagaimana saya bisa menyelesaikan orang tidak bisa bertemu? Bertemu juga dia marah. Itulah Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, hai berbeban berat, ya, akan diberikan keringanan. Diampuni. Begitu kita mengampuni dia, Tuhan mengampuni kita. Selesai. Serahkan persembahan. Aman. Ya. Jadi saya katakan melalui perikop hari ini, tidak ada lagi bagi orang Batak,
mardomu di tanorara petaho. Tidak ada lagi. Kecuali orang yang memang tidak mau menyelesaikan persoalan. Itu lain masalah. Kalau sudah tidak mau, ya apa boleh buat, silakan. Ya tadi, upah dosa kematian. Menghapus dosa, hidup kekal. Sekarang tinggal pilih, mau kematian atau kehidupan. Pilihan ada di tangan kita, di tangan Anda. Everybody freedom to choice, kata Stephen Covey. Dan everybody must be responsibility to his choice. Semua orang bebas untuk memilih dan juga bertanggung jawab atas pilihan. Itulah ya di dalam perikop ini. Nah, kemudian dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga juga mengampuni kamu. Nah, ini jelas dalam Matius pasal 6 ayat 14. Dalam ayat ini Yesus mengingatkan bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain berbanding lurus, ya, berbanding lurus dengan pengampunan yang kita akan terima dari Bapa di surga. Jadi bukan berbanding terbalik, tapi berbanding lurus. Artinya sejajar. Ya. Apa yang kita lakukan itu, Allah pun melakukan seperti itu kepada kita, berbanding lurus. Artinya sejalur dengan kita. Apa yang kita perbuat itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sikap pengampunan adalah refleksi dari kasih dan rahmat Tuhan kepada kita. Jadi merupakan refleksi, ya, dari kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Dan rahmat Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Maka dikatakan berhikmahlah dengan kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Raja Salomo bukan meminta kekayaan, bukan meminta harta, ya, bukan meminta segalanya, tapi meminta kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan untuk bisa mengadili orang dan mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Jadi jelas. Tapi walaupun demikian, Tuhan memberikan segalanya kepadanya. Karena kau minta hikmat, akan saya berikan harta kepadamu. Jadi Tuhan Maha tahu apa yang kita pikirkan. Nah, kemudian dengan mengampuni kita tidak hanya mematuhi perintahnya, tetapi juga membebaskan diri dari beban emosional yang bisa mengganggu kehidupan spiritualitas kita. Jadi untuk mengamankan spiritual kita dalam pengampunan kepada sesama, itulah inti daripada langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Ya. Bagaimana cara, ya, menjaga? Nah, ini bagaimana cara menjaga agar hati tidak tersandung oleh amarah. Bagaimana cara menjaga supaya hati tidak tersandung dengan amarah? Karena kita pasti ada menemui emosi berhubungan dengan orang berinteraksi, apakah karena anak, apa karena keluarga, apa karena hubungan dengan orang, atau karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan sampai tersandung. Nah, di sini dikatakan bagaimana cara mengatasi agar hati kita tidak tersandung dengan amarah. Mari kita lihat. Mengatasi amarah dan kepahitan, terutama ketika kita, ya, mengalami kesalahan dari orang lain. Ini merupakan suatu tantangan yang penting untuk dijalani dalam hidup sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Jadi dalam iman Kristen sangat ditekankan bahwa kita harus menaruh kasih
dan pengertian meskipun dalam situasi sulit. Jadi dalam situasi sulit pun kita harus mengampuni. Ya contoh, seperti Yesus di kayu salib, sudah disalibkan. Napasnya tinggal sepenggal-sepenggal, udah tinggal mati. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang diperbuat. Coba. Malah dikatakan tidak tahu yang diperbuat. Sudah disalibkan malah tidak tahu yang diperbuat. Itulah filosofi kerangka berpikir daripada Yesus. Kerangka berpikirnya mengatakan kepada orang bahwa mereka tidak tahu yang diperbuat. Karena Yesus bukan membaca badannya, tapi dia membaca rohani daripada masing-masing orang. Karena itu adalah milik Tuhan. Dan Yesus mengharapkan itu kembali dengan sempurna kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini adalah bagaimana cara. Dalam iman Kristen sangat ditentukan bahwa kita harus menaruh kasih dan pengertian. Nah, kemudian kita ingat mengenai ajaran Yesus ya. Nah, bagaimana ajaran Yesus waktu dia berkhotbah di bukit? Kita masih ingat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia layak disebut menjadi anak-anak Allah. Jadi membawa damai, dia sebagai anak-anak Allah. Artinya melakukan kasih Allah. Karakter Tuhan diterapkan di dalam dirinya. Maka dia layak disebut anak-anak Allah. Nah kemudian dalam Matius 6 ayat 14. Bila kita mengampuni, maka Bapa di sorga pun mengampuni kita. Jadi di sini jelas tabur tuai. Nah kemudian pasal 6 ayat 15. Bila tidak mengampuni, Allah juga tidak mengampuni. Jadi jelas. Kita mengampuni, Allah mengampuni. Kita tidak mengampuni, Allah juga tidak mengampuni. Ya tinggal kita menunggu penghakiman. Ya, neraka atau surga. Hidup kekal atau kematian. Tinggal kita pilih. Hanya dua pilihan. Mati dan hidup setelah kehidupan sekarang. Nah, kemudian ada istilah di sini adalah tabur tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Maka ya, Yesus menekankan yang sangat penting dan merupakan kesimpulan daripada hukum Musa dan ajaran para nabi. Jadi kalau sudah ini kesimpulan daripada hukum Taurat yang diberikan Musa dan pengajaran para nabi, wajib kita lakukan. Apa itu? Kita baca Matius 7 ayat yang ke-12. Apa dikatakan di situ? Ya. Intinya, apa yang kamu inginkan diperbuat oleh orang lain, perbuatlah seperti itu. Jadi, kalau kita mau menginginkan kedamaian, kita berbuat damai. Seperti tadi, kalau kita mau mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni. Jadi tabur tuai. Apa yang kita inginkan diperbuat oleh orang lain dan Tuhan kepada kita, perbuatlah seperti itu. Itulah pemusatan dari semua hukum Musa dan ajaran dari para nabi. Jadi kalau ini sudah kita pegang, maka keselamatan akan menunggu kita. Dan sebagai pesan terakhir diambil dari Galatia pasal 6 ayat 9. Ini disampaikan oleh Paulus ya ke jemaat di Galatia. Apa pesannya? Pesannya adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kita akan menuai pada saatnya.
Kapan itu? Kedatangan Yesus kedua kalinya. Kalau, nah ada kalaunya, kalau kita tidak lemah. Jadi walaupun kita melayani Tuhan, ya, seperti saya umur 70 tahun, selama 70 tahun sudah berpengalaman dengan Tuhan. Tapi begitu tahun ke-72, saya hilang dari peredaran Tuhan. Selesai. Tidak ada artinya yang 70 tahun itu. Tidak. Hilang. Sirna. Tapi sebaliknya, orang berbuat dosa selama hidup, begitu dia bertobat dan dia meninggal, diterima oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang tidak adil, ya. Kita sudah berbuat lama kebaikan, tapi begitu kita di akhir hidup kita, bahkan tidak tahan atau lemah, kematian juga. Tapi ada orang selama hidupnya dia berbuat salah, kejahatan segala macam. Pada saat akhir hidupnya dia bertobat, dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi ada istilah datang duluan, ya, masuk belakangan. Datang belakangan, masuk duluan. Ada istilahnya. Nah, apakah ada contoh yang sudah nyata dalam kehidupan kita, baik dari pengajaran Alkitab? Ada. Siapa? Waktu Yesus disalib, ada 2 orang, ya, temannya disalib, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kiri mengatakan, Tuhan, kalau memang kau benar-benar Tuhan, lepaskanlah kita dan kami, supaya kita bisa keluar. Ya, ini sama dengan pikiran Judas, ya. Judas itu menerima uang sogok karena dia menganggap Yesus ini kuat. Mana mungkin orang melawan dia? Itu pikiran dia. Dia tidak berpikir kalau Yesus itu adalah memang lemah lembut. Dia bisa segalanya, bisa. Bisa mengalahkan semua, bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Untuk sebagai contoh bagi kita. Karena yang diperjuangkan Yesus adalah manusia. Kalau ada gambaran seperti itu diperbuat oleh Yesus, itu berlaku bagi kita. Bahwa dia mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Itulah role model kita. Nah, kemudian tadi di sebelah kanan, apa dia bilang? Coba, hanya bicara sedikit, tetapi surga menantinya. Dia mengatakan, Tuhan. Dan dia mengatakan ke sebelah kanan, engkau tidak sadar apa yang kamu perbuat, katanya di sebelah kiri. Kita disalibkan karena dosa kita, kesalahan kita. Tetapi dia disalibkan bukan karena dosanya. Coba, begitu hebat. Lantas dia memohon, Tuhan, ingat saya kalau kau sudah sampai dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan, hari ini kau bersama saya di Firdaus, tapi untuk selamanya kau akan hidup kekal dan abadi. Coba. Ya, jadi datang belakangan, masuk duluan. Datang duluan, ya bisa masuk belakangan. Nah, disinilah perlunya Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya, bila kita tidak lemah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa mencerahkan kita dalam kehidupan. Tapi satu pesan, tidak ada istilah pada orang Batak HKBP Mardomu di Tanorara Petaho. Tidak ada istilah itu. Karena rumah Tuhan disiapkan untuk penghapusan dosa. Seberapa berat pun kesalahan orang, seberapa berat pun persoalanmu dengan orang, atau bahkan benci, jangan pernah kau katakan Mardomu di Tanorara Petaho. Jangan. Ya. Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, orang yang membenci saudaranya sama dengan pembunuh. Kalau kita benci terus-menerus kepada saudara kita, berarti kita simpan, ya, sifat pembunuh itu pada diri kita. Kenapa dikatakan membunuh? Karena dia tidak membuka hubungan, tidak membuka silaturahmi dengan orang tersebut, menutup. Ya sama dengan pembunuh. Artinya dia sudah membunuh dia. Nah, jadi itulah firman Tuhan pada hari ini.
Semoga dengan firman ini kita semakin terberkati dalam menghadapi tantangan, menghadapi amarah, dan menjaga hati supaya tidak tersandung dengan situasi yang mempengaruhi kita. Tapi kita boleh dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, dan apapun. Namun, kita tidak boleh ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kita adalah kita dalam situasi apapun. Itulah integritas yang kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.